bagimu negeri jiwa raga kami. Ada yang kira-kira Bung masih memprihatinkan, yaitu nasib yang belum jelas. Ketidakjelasan ini menjadi mimpi-mimpi yang mengganggu di masa tidur, mimpi-mimpi yang mengganggu. Mengapa tidak jelas? Ketidakjelasan yang mengganggu. Padahal mari kita cek Bung, seluruh sikap politik, apakah itu bukti menunduk-nunduk, apa ngelesot? Tidak tahu Bung. Tapi mari kita ingat tempo hari itu SBY Bung bermimpi, kita sudah bicarakan, bermimpi naik kereta, ketemu Ibu Mega di Solo, SBY turun, Ibu Mega terus mau ke Jawa Timur, mau ke Blitar, mau ziarah kubur, ziarah makam Bung Karno, ayahanda tercinta. Nah ini mimpi Bung, ini mimpi atau mimpi? Mimpi yang dicipta atau alamiah. Nah ini simbol gitu aja. Simbol apa? Ya simbol ketertundukan. Simbol ketertundukan. Menyediakan sarana relasi. Sarana relasi yang tidak menyerang. Sarana relasi yang menjadi sahabat. Sarana relasi yang siap mendapat instruksi apapun. Andai nanti juga diajak bergabung dan diberi sesuatu pengarahan ini dan itu, kelihatannya di sana adalah narimo, sikap menerima. Lalu yang terakhir ini beliau menyanjung-nyanjung. Ini nggak pernah terjadi Bung. Nggak pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Nyanjung, saudara Puan. Wah, komunikasi politiknya, yang begitu, saudara Puan. Wah, politik sanjung menyanjung, politik yang memberi namanya apresiasi pada pihak lain. Bukan pihak lawan, pihak lain. Apresiasi. Lalu terjadi pula sanjung menyanjung yang lain. Itu AHY. Bung, sebenarnya dilihat dari sudut itu dengan penglihatan yang kritis. Itu rasanya tidak perlu. Rasanya tidak perlu begitu Bung. Tidak perlu. Kelihatanlah kita itu mau menunduknya itu sangat kelihatan. Padahal kita belum tentu mau menunduk. Tapi demi itu tadi, demi meraih sesuatu posisi dekat dengan pihak yang mengajak kita, pihak yang kita sanjung-sanjung. Merasa dekat ya kita harus ada kegambaran Bung. Suatu simbolisasi tentang jiwa kita itu tidak akan melakukan ini dan itu. Bahkan itu menyanjung itu sudah sangat jelas. Menyanjung, memberi tempat tinggi, memberi harga tinggi,
memberi suatu kesan bahwa sangatlah layak kalau kita menunduk puji-pujian kepada Pak Jokowi. Ini bertentangan loh, Bung. Bertentangan loh, Bung. Kalau itu murni, pujian itu dari dulu, itu barangkali kelanjutan dari sebuah kebaikan hati menjadi kebaikan hati lain. Tapi yang dulu-dulu, Bung, kalau ngeritik Pak Jokowi itu woi tajamnya minta ampun. Meskipun ngeritiknya itu sering salah data, sering meleset, sering bukan pada tempatnya dan sejenisnya. Sering begitu. Dan menjadi sebuah ironi, Bung. Itu menjadi sebuah ironi. Mengapa ngeritiknya begitu? Mengapa cara menempatkan diri sebagai oposan itu sedemikian kelirunya, menjadi oposan kok demikian penuh rasa kecewa, penuh marah. Udah apa-apa, Bung. Marah itu bukan barang terkutuk. Marah karena kekeliruan pihak lawan. Marah karena salah menempatkan posisi. Indonesia mau diapakan, wah kita marah itu boleh. Tapi ya marah dalam politik. Marah dalam politik itu tidak disertai hati, Bung. Malah dalam politik hanyalah suara kritik. Dan ketika momen lain muncul, kita salam-salaman dan ibaratnya rerangkulan. Tidak apa-apa. Tapi kesan kita tempo hari itu marah, kecewa, menyerang, lalu menegasikan. Sampai tempo hari ada momentum yang lain menuduh, dan jangan lupa itu yang bicara bukan orang dalam pemerintahan tapi dalam partai, sekjen PDI Perjuangan, Bung. Itu Bung Hasto Kristianto. Menyerang dan memaparkan data tentang bagaimana Demokrat. Peristiwa seperti itu tidak terlalu layak diingat, tapi juga tidak terlalu layak dilupakan, Bung. Jadi dunia politik itu macam itu. Hitung-menghitung tentang posisi kita. Hitung-menghitung tentang hate and love. Hate and love kita itu seberapa, macam apa. Apakah hubungan kita itu betul-betul selalu hate, penuh dengan hate, atau hate and love, sehingga tidak pernah bisa ditentukan kapan posisi psikologi politik itu berada di suatu garis yang anggun. Ini enggak anggun ini, Bung. Hate and love ini tangis dan senyum. Wah, tidak begitu stabil. Itu gambaran dari pemimpin-pemimpin partai yang tidak anggun, tidak matang. Tidak matang. Kalau matang, tidak begini wujudnya. Tidak begini. Dari sesuatu yang penuh ketegangan, rasa kecewa dan kritik dengan marah, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang romantik. Penuh mimpi-mimpi, romantisme, bahwa beliau ini sahabat kita, bahwa beliau ini pandai berkomunikasi dalam politik. Pandai ini layak dikagumi. Dan anaknya yang muda, partai yang muda, tokoh yang muda, menyanjung pemerintahan sedemikian rupa. Sehingga kentara tidak alami, Bung. Tidak terlalu alami. Dalam cara-cara
menempatkan model-model komunikasi politik. Itu komunikasinya orang-orang yang tidak memiliki sesuatu politik keluhuran. Kalau ada sebutan politik keluhuran, maka dengan siapapun sebenarnya kita berada dalam posisi yang ya tenanglah. Dalam posisi tenang. Lu ngajak gue kagak apa-apa, lu nggak ngajak kagak apa-apa. Jadi senantiasa dalam kalkulasi macam itu. Tapi kalau kelihatan kecewa menyanjung, tidak. Posisi ini membuat sesuatu yang sekarang ini sedang menjadi cita-cita, sedang jadi tujuan untuk bergabung dengan PDIP, dengan PD Perjuangan. Ini bagi pengamat, bagi orang yang menyaksikan secara netral dari luar, orang yang nggak punya kepentingan politik apapun, ini membuat orang yang mengamati dari luar tanpa kepentingan itu berkesimpulan, jangan sanjungan dan mimpi-mimpi itu tidak ada gunanya. Jangan-jangan ya sanjungan dan tidak bergabung sebagai suatu koalisi yang harmonis, suatu koalisi yang dewasa, yang penuh friendship dan suasana friendship dalam politik, bukan friendship dalam urusan yang lain. Dan suasana memandang Indonesia masa depan itu dengan optimisme bersama, dengan tanggung jawab bersama. Begitu Bung, kira-kira bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih, salam Bung.